Good morning, good afternoon, and good night untuk para penghuni Ranjang Abadi dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Udah cari kerja atau masih deadwood? Daripada kalian bingung cari kerjaan, mending nonton review kami dong. Hari ini Abang Jako akan mengulas sebuah film yang berjudul The Nice Guys yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Shane Black. Om Shane Black ini juga menyutradarai beberapa film-film yang seru seperti Iron Man 3 dan The Predator. Film yang bergenre aksi, komedi, dan kriminal ini menceritakan mengenai seorang detektif mabuk dan seorang tukang pukul yang bekerja sama untuk memecahkan misteri pembunuhan. The Nice Guys ini juga memiliki dua aktor kondang loh, yaitu Russell Crowe yang menjadi pemeran utama di film Gladiator dan Ryan Gosling yang menjadi pemeran utama di film La La Land. Ya wis, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan film berikut ini. Film yang berlokasi di Los Angeles, California pada tahun 1977 ini diawali dengan adegan seorang anak kecil yang sedang mencuri majalah dewasa dari kamar orang tuanya. Anjay, cabul dong. Kemudian bocil tersebut langsung membuka dan menjelajahinya. Dua. Anjing kaget, ini yang nyetir mobil nggak punya akhlak emang. Ternyata artis majalah dewasa yang dilihat bocil tadi itu adalah pengendara ugal yang menabrak rumahnya. Tanpa disangka, artis ini sudah tidak berbusana dan sedang sekarat. Namun pada akhirnya ia meninggal. Adegan dilanjutkan dengan TV yang sedang menyiarkan wawancara dengan pemilik pabrik mobil yang menyebabkan pencemaran udara di kota Detroit. Di sini terdapat Supri yang merupakan seorang detektif kepolisian yang hobi mabuk, ceroboh, namun kadang-kadang pintar. Selanjutnya, Yanto mendapat sebuah pekerjaan baru dari Fitri, yaitu memukuli seorang yang telah menggunditnya belakangan ini. Keesokan harinya, Yanto pun mendatangi alamat yang telah diberikan oleh Fitri, dan ternyata alamat tersebut mengarah ke rumah Supri. Supri sendiri mendapatkan tugas untuk mencari Fitri dari seorang nenek-nenek yang mencari keberadaan keponakannya. Oke lanjut, ketika pintu dibuka, Yanto langsung menghantam Supri dan mulai menginterogasinya sambil menggunakan kekerasan. Kunjungan dari Mas Yanto ini berakhir dengan patahnya tangan kiri Mas Supri yang sebelumnya sudah mengalami luka sobek. Malam harinya, Yanto kedatangan dua tamu tak diundang di rumahnya. Yanto kemudian dipukuli dan interogasi. Tujuan dari kedua tamu ini adalah untuk mencari lokasi dari Fitri dan membunuhnya. Namun, dengan skill yang dimiliki oleh Yanto, ia berhasil mengusir kedua tamu tadi. Scene beralih ke pesta ulang tahun Nabila, di mana Supri yang sedang asik-asiknya buang hajat tiba-tiba didatangi oleh Yanto. Yanto pun menawari sebuah pekerjaan, yaitu untuk melindungi Fitri dari kejaran dua penjahat tadi. Setelah Supri menerima tawaran kerja dari Yanto, mereka berdua pun bergegas untuk mencari Fitri, dan mendapati bahwa pacar Fitri sudah meninggal dan rumahnya hangus terbakar. Setelah bertanya-tanya terhadap bocil ganggu yang lewat, didapati bahwa Fitri dan pacarnya sudah membuat film mantap-mantap yang disutradarai oleh Ucok. Kemudian, Yanto dan Supri pergi ke sebuah mansion cabul untuk mengetahui keberadaan Fitri. Setelah berputar-putar di sana, Supri menemukan bahwa Ucok atau sutradara film yang mantap-mantap tadi sudah meninggal di taman belakang. Supri yang sedang mabuk beserta Yanto langsung melempar mayatnya keluar pagar. Gak ada akhlak emang. Udah enak-enak bubuk di bawah pohon, malah dilempar ke acara kondangan dong. Kemudian, Yanto dan Supri kedatangan dua tamu tak diundang lagi. Dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan tamu tak diundang tersebut. Nabila yang diam-diam ikut ke mansion cabul tadi, akhirnya berhasil menemukan Fitri. Namun gagal menangkapnya karena Fitri sudah lari duluan. Setelah kejadian tersebut, Yanto dan Supri diundang oleh Yolanda yang bekerja sebagai pejabat Departemen Kehakiman, dan ternyata ia adalah ibu dari Fitri. Ibu Fitri tergabung dalam gerakan anti pornografi, sedangkan Fitri sendiri merupakan pemeran film mantap-mantap. Oleh karena itu, mereka berdua diminta tolong untuk menjaga dan melindungi Fitri dari pengejar-pengejarnya.
Supri yang melihat Yolanda mengambil carek kertas spontan meminta bayaran sebesar $5.000. Mereka berdua pun akhirnya pergi mencari Fitri lagi dengan clue kedua, yaitu Burbank Airport Western Hotel. Mereka pun pergi ke sana dan akhirnya menemui Fitri yang tiba-tiba jatuh di atas mobilnya. Kemudian Fitri yang pingsan dibawa ke rumah Supri. Di sana, Yanto dan Supri langsung menginterogasinya dan menemukan bahwa Yolanda itu sudah bersekongkol dengan pabrik mobil yang sudah dituntutnya sendiri. Maka dari itu, Fitri, pacarnya Fitri, Ucok, serta artis majalah Dewasa yang mati di awal tadi, membuat sebuah film berkedok mantap-mantap untuk menjatuhkan ibunya Fitri, dengan cara memasukkan bukti kejahatan Yolanda ke film mantap-mantap tersebut. Oleh karena film tersebut, mereka semua diburu dan dibunuh oleh Yolanda. Kemudian, Yanto dan Supri ditelepon oleh asisten Yolanda untuk mengantarkan uang sejumlah $100.000 ke sebuah alamat. Di perjalanan, karena Supri yang lagi mabuk, ia berhalusinasi melihat lebah yang bisa bicara dan membayangkan bahwa mobilnya bisa berjalan sendiri. Karena ia sedang berhalusinasi, hal ini menyebabkan mobilnya tertabrak ke sebuah tembok yang menyebabkan uang tadi berhamburan. Dan ternyata uang itu adalah uang palsu. Dan semua ini direncanakan oleh asisten Yolanda untuk mengelabui mereka sehingga mereka meninggalkan rumah mereka. Scene beralih ke rumah Supri yang telah didatangi oleh Mas John, yang ternyata suruhan dari Yolanda untuk membunuh Fitri. Setelah terjadi baku tembak, Mas John berhasil kabur. Namun bodohnya, sang Fitri juga ikutan kabur. Jadi ketika mereka sedang kabur berjamaah, mereka bertemu di sebuah persimpangan jalan dan akhirnya Fitri ditembak oleh Mas John. Nih Fitri kok bego amat ya, udah aman-aman di rumah Supri, malah kabur. Keesokan harinya, Supri ditemui oleh nenek-nenek yang mencari keberadaan keponakannya di awal film tadi. Dan ternyata setelah mendatangi rumah keponakannya, didapati bahwa yang dilihat oleh nenek tersebut adalah rekaman film mantap-mantap yang diputar oleh seorang bernama Danang, atau tukang proyektor yang ternyata ikut bekerja sama dalam pembuatan film tersebut. Malam harinya, Yanto, Supri, beserta Nabila mengikuti sebuah acara showroom mobil yang didatangi oleh elit-elit global untuk mengambil rekaman dari film tersebut. Mereka bergegas ke ruang proyektor untuk menemui Danang. Namun, bukannya Danang yang didapat, malah asisten Yolanda mempergoki mereka dan menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Anak dari Supri, yaitu Nabila, mencoba melawan dengan menyiramkan kopi dingin ke tubuh asisten tersebut, yang membuat sang asisten terpleset dan memutarkan kepalanya hingga pingsan. Adegan berikutnya menunjukkan bahwa Danang sudah babak belur akibat dipukuli oleh Mas John. Dan didapati bahwa rekaman film mantap-mantap yang dicari oleh Yanto dan Supri tersambung dengan film-film yang tersambung di proyektor. Film pun sempat diputar dan disaksikan oleh para elit global di sana. Namun ketika terjadi baku tembak, mereka semua lari berhamburan. Di saat yang bersamaan, Nabila pergi ke ruang proyektor untuk mengambil rekaman film tersebut. Namun, di sana ia dihalangi oleh asisten Yolanda yang sudah sadarkan diri dari pingsan yang dialami sebelumnya. Terjadi perebutan rekaman film yang cukup sengit, sehingga mengakibatkan rekaman tersebut terlempar dari jendela. Setelah rekaman film tersebut terlempar dan sampai di lantai dasar, Mas John, Supri, dan para antek elit global langsung rebutan untuk mendapatkannya. Lalu, setelah terjadi baku hantam dan baku tembak, akhirnya Supri dan Yanto berhasil mendapatkan rekaman tersebut. Mereka berdua akhirnya berhasil menjatuhkan Yolanda. Bagaikan jatuh ditimpuk oleh tangga, seluruh harta dan jabatan dari Yolanda pun hilang, dan ia berakhir di penjara. Kemudian, Yanto dan Supri akhirnya menjadi rekan kerja detektif dan menamai diri mereka The Nice Guys. Dan film pun tamat. Sekian ulasan dari film ini. Menurut Abang Jago, film ini sangat recommended untuk ditonton ulang apabila kalian cukup umur ya, karena film ini untuk 21 tahun ke atas. Mimin beri film ini rating 9/10, karena komedi dan actionnya sangatlah baik, di mana seluruh adegan selalu terdapat komedi dan juga diselipkan dark jokes di setiap kesempatan. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami apabila para netizen menyukainya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.